Ada sebuah cerita terkenal mengenai Raja Alexander Agung yang mengubah krisis menjadi kemenangan di medan perang. Dalam sebuah pertempuran, pasukan Alexander Agung harus menghadapi pasukan musuh yang 10 kali lipat lebih banyak. Alexander Agung muncul di depan prajurit yang ketakutan dan berteriak, "Dewa telah menurunkan petunjuk kepada diriku. Jika koin ini dilempar dan muncul kepala, kita akan menang. Dan jika ekor muncul, berarti kita akan kalah." Begitu Alexander Agung melempar koinnya, semua prajurit melihatnya sambil menahan napas mereka. Hasilnya adalah kepala. Lalu semangat juang para prajurit yang yakin pasti menang bangkit. Dan akhirnya, mereka berhasil meraih kemenangan telak. Seorang jenderal berkata, saat mereka merayakan kemenangannya, kemenangan kali ini adalah sebuah keberuntungan. Kemudian, Alexander Agung berkata, sisi depan dan belakang koin itu adalah kepala semua. Sebelum dan setelah koin dilemparkan, tidak ada yang berubah saat perang. Hanya ada satu hal, yaitu mengubah perasaan para prajurit menjadi positif menuju kemenangan. Robert K. Merton, profesor psikologi sosial di Universitas Harvard, mengumumkan teori mengejutkan yang bernama Ramalan Swawujud melalui bukunya yang berjudul Teori Sosial dan Struktur Sosial. Ramalan Swawujud adalah proses di mana keyakinan dan harapan individu atau kelompok mempengaruhi hasil perilaku individu atau kelompok dalam situasi tertentu, terlepas dari benar atau salahnya. Singkat kata, teori ini menyatakan bahwa hal yang Anda pikirkan dapat terjadi jika Anda meyakininya. Profesor Merton memberikan contoh seperti ini. Jika seorang perempuan berpikir bahwa kehidupan pernikahannya akan gagal atau mengkhawatirkan hal seperti itu akan terjadi, pikiran seperti itu akan membuat kehidupan pernikahannya gagal. Contoh seperti ini sering muncul dalam kehidupan sehari-hari kita. Cara pengobatan yang biasa disebut efek placebo juga merupakan contoh penting dari ramalan swawujud. Prasangka yang terbentuk saat kita berhadapan dengan orang bisa disebut sebagai salah satu contoh yang penting. Orang itu adalah orang yang sangat baik. Orang itu entah kenapa memiliki sisi gelap. Dia bukan orang yang baik untuk didekati. Prasangka seperti ini berpengaruh pada perilaku kita. Kita bersikap ramah terhadap orang yang kita anggap baik dan bersikap kasar kepada orang yang kita anggap jahat atau sama sekali menghindari mereka. Jika seperti itu, lawan kita pun akan berperilaku yang sama. Pada akhirnya, kita berpikir kalau pikiran kita benar. Tetapi, bukan karena perkiraan kita tepat, melainkan fenomena seperti itu muncul karena kita berpikir seperti itu. Orang yang harus berhati-hati terhadap ramalan swawujud seperti ini adalah pemimpin. Jika pemimpin memimpin organisasi atau perusahaan dengan prasangka, pada akhirnya akan terbentuk hasil sesuai dengan prasangka itu. Jika pemimpin memberikan kesempatan hanya kepada orang yang dia sukai, orang tersebut akan setia kepada pemimpinnya dan akan bertindak untuk memuaskan pemimpinnya. Namun, apa yang terjadi pada orang yang dari awalnya tidak disukai pemimpin? Tiap tindakan yang sepele atau segala hal akan terlihat tidak menyenangkan di mata pemimpin. Bisa saja orang tersebut adalah orang berkompetensi, tetapi dia bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Akhirnya, jika organisasi, perusahaan, individu ingin mendapatkan hasil yang positif, mereka harus mendahulukan ramalan swawujud positif pemimpin. Menanam kacang dapat kacang, dan menanam kacang merah dapat kacang merah. Dengan kata lain, jika kita ingin mendapatkan hasil yang positif, pertama-tama kita harus berpikir positif terhadap diri sendiri atau orang lain. Hubungan manusia adalah hubungan memberi dan menerima. Kita harus menghadapi orang lain dengan sikap positif terlebih dahulu. Baru orang lain juga akan memperlakukan kita secara positif. Sebaliknya, jika kita memperlakukan orang lain secara negatif, orang lain juga akan memperlakukan kita dengan negatif.
Ini juga sama halnya dengan mencari keuntungan. Jika kita hanya memikirkan keuntungan diri sendiri, orang lain juga hanya akan memikirkan keuntungannya sendiri. Nilai tertinggi dari sebuah perusahaan atau organisasi adalah kepercayaan yang diterima dari pelanggan dan anggotanya. Menurut ramalan swawujud, yang harus dilakukan oleh kita yang ingin mendapatkan kepercayaan adalah pertama-tama mempercayai orang lain. Jika Anda mendambakan pemasaran jaringan yang tumbuh bersama dengan kepercayaan, Anda tidak boleh melupakan bahwa Anda menuai apa yang Anda tabur dan menerima apa yang Anda berikan.